Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan resultan vektor. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari materi dan juga rumus-rumus yang berhubungan dengan resultan vektor. Di sini saya sedikit mengingatkan bahwa adapun rumus-rumus yang digunakan untuk mengetahui resultan vektor yaitu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB cos theta. Nah, di sini saya punya soal tentang resultan vektor. Yaitu soalnya, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing sebesar 6 Newton dan 10 Newton. Saling mengapit sudut 60 derajat dan bertitik tangkap sama. Jumlah kedua vektor gaya tersebut adalah. Jadi yang ditanya di sini adalah jumlah kedua vektor gaya tersebut. Jadi kita jawab ya, jawab. Yang diketahui sama dengan F1 6 Newton, F2 10 Newton. Dan sudut theta 60 derajat. Yang ditanya resultan. Jadi resultan. Ini rumusnya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta sama dengan akar F1 6 Newton 6 kuadrat ditambah F2 10 Newton 10 kuadrat ditambah 2 kali F1 sama dengan 6 2 kali F2 10 cos 60 sama dengan akar dari 6 kuadrat berarti 36 ditambah 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 6 12 kali 10 120 cos 60 sama dengan akar dari 36 tambah 100 sama dengan 136 ditambah 120 dikali cos 60 sama dengan setengah sama dengan akar dari 136 ditambah 120 kali setengah 60 sama dengan akar dari 196. Jadi akar dari 196 adalah 14. Jadi resultannya sebesar 14 Newton. Jawabannya adalah E. Soal kedua. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing sebesar 3 Newton dan 6 Newton. Dua buah vektor gaya. Soal kedua. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing sebesar 3 Newton dan 8 Newton. Bertitik tangkap sama. Ternyata membentuk resultan gaya yang sebesar 7 Newton. Sudut apit antara kedua vektor gaya tersebut adalah. Nah, yang diketahui di sini adalah besar vektor F1 dan F2 dan juga resultan kedua vektor tersebut. Jadi diketahui di sini. Jawab. Nah, diketahui F1 sama dengan 3 Newton, F2 sama dengan 8 Newton, dan resultan sama dengan 7 Newton. Nah, yang ditanya adalah sudut apit antara kedua vektor gaya tersebut. Jadi yang ditanya adalah theta sama dengan. Nah, rumus yang kita pakai tetap untuk mencari resultan, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta.
Jadi R sama dengan R, berapa R? R itu adalah 7 Newton. Jadi akar F1 3 kuadrat ditambah F2 8 kuadrat ditambah 2 dikali F1 3 dikali F2 8 cos theta. Jadi 7 sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 8 kuadrat 64 ditambah 2 kali 3 6 kali 8 48 cos theta. 7 sama dengan akar 9 tambah 64 sama dengan 73 ditambah 48 cos theta. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghilangkan tanda akar di sini. Jadi 7 ini kita kuadratkan dan akar ini hilang. Jadi 7 kuadrat sama dengan 73 ditambah 48 cos theta. Jadi 7 kuadrat sama dengan 49 sama dengan 73 ditambah 48 cos theta. Jadi 49 dikurang 73 sama dengan min 24 sama dengan 48 cos theta. Jadi cos theta sama dengan min 24 dibagi 48. Jadi cos theta sama dengan min setengah. Jadi sudut dari min setengah, sudut theta dari min setengah adalah tetanya sama dengan 120 derajat. Jadi hasilnya sudut theta adalah 120 derajat. Soal ketiga. Dua buah vektor kecepatan P1 dan P2 saling mengapit sudut 60 derajat. Resultan kedua vektor itu sebesar 35 meter per sekon. Jika P1 berbanding P2 sama dengan 5 berbanding 3, maka besar P1 dan P2 adalah. Jadi yang diketahui di sini adalah yang diketahui sudut tetanya adalah 60 derajat. Yang kedua, resultan kedua vektor itu sebesar, berarti resultan 35 meter per sekon, dan perbandingan antara P1 berbanding P2 sama dengan 5 berbanding 3. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu P1 atau P2. Jadi kita gunakan di sini adalah P2. P2 sama dengan, jadi kita ambil P2 di sini. P2 itu sama dengan 3 per 5 P1. Ini yang ditanya apa? P1 dan P2. Berapa P1 dan berapa P2? Rumus yang kita pakai di sini adalah tetap resultan. Jadi resultan yang mengapit sudut. Resultan sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 cos theta. Jadi kita hilangkan akarnya di sini. Kalau untuk menghilangkan akar, berarti R ini kita kuadratkan. R kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 kali P2 cos theta. R, berarti R-nya 35. 35 kuadrat sama dengan P1. P1 kuadrat, kita tetapkan dulu P1 kuadrat ditambah P2. Berarti P2 di sini adalah 3 per 5 P1. Jadi 3 per 5 P1 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2, 3 per 5
P1 cos theta. Jadi cos 60. Jadi 35 kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah, sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Berarti 3 kuadrat berarti 9 per 5 kuadrat 25 P1 kuadrat ditambah 2 kali 3 per 5 sama dengan 6 per 5 P1 kuadrat cos 60 berarti setengah. Jadi 35 kuadrat sama dengan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya di sini karena P1 kuadrat ditambah 9 per 25 P1 kuadrat. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Jadi penyebutnya adalah 25. 25 di sini kita andaikan ini adalah 1. Jadi 25 dibagi 1 sama dengan 25 ditambah 25 dibagi 25 sama dengan 1. 1 ke 9 adalah 9. Jadi P1 kuadrat. Tambah 6 per 5 dikali setengah sama dengan 6 per 10 P1 kuadrat. 35 kuadrat sama dengan 25 tambah 9 34 per 25 P1 kuadrat ditambah, di sini kita perkecil, pecahannya kita perkecilkan, jadi sama-sama dibagi 2. Berarti 6 bagi 2 3 per 10 bagi 2 sama dengan 5 P1 kuadrat. 35 kuadrat sama dengan, nah di sini ada lagi penjumlahan 34 per 25 P1 kuadrat ditambah 3 per 5 P1 kuadrat. Jadi kita samakan penyebutnya 25 di P1. 25 bagi 25 1 1 34 ditambah 25 bagi 5 sama dengan 5 kali 3 15 sama dengan 35 kuadrat sama dengan 34 tambah 15 sama dengan 49 per 25 P1 kuadrat. Nah, di sini kita hilangkan kuadratnya. Kuadratnya berarti di sini diakarkan. Jadi 35 sama dengan akar dari 49 per 25 P1 kuadrat. 35 sama dengan akar dari 49 7 akar dari 25 5 P1 kuadrat jadi P1. Nah, di sini kita kali silang. 35 kali 5 sama dengan 175 sama dengan 7P1. P1 sama dengan 175 dibagi 7. Jadi P1 sama dengan 175 dibagi 7 sama dengan 25 meter per sekon. Jadi P1 adalah 25 meter per sekon. Jadi selanjutnya kita cari P2. P2 kita pakai persamaan yang ini. P2 sama dengan 3 per 5 P1 sama dengan 3 per 5 dikali P1 25 sama dengan 3 kali 25 sama dengan 7 5 dibagi 5 sama dengan 15 meter per sekon. Di P2 15 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah P1 25, P2 15. Jawabannya C. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.